Selama 13 hari di tahun 1962, dunia menahan napas. Satu kesalahan, dan Perang Dunia III tak bisa dihindari. Bayangkan dunia hanya berjarak 13 hari dari kehancuran total. Suara sirene, ketegangan militer, dan jari yang siap menekan tombol nuklir. Inilah kisah nyata ketika dunia berada di tepi jurang kiamat. Krisis rudal Kuba, Oktober tahun 1962. Sebuah bab dalam sejarah yang memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa dekatnya Perang Dunia III benar-benar terjadi. Tahun 1959 menjadi titik balik dalam sejarah Amerika Latin. Setelah bertahun-tahun perjuangan gerilya di pegunungan, sebuah revolusi mengguncang Kuba. Rezim diktator Fulgencio Batista, yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, akhirnya tumbang. Dan dari reruntuhan kekuasaan lama, muncullah sosok ikonik yang kelak akan mengubah arah sejarah dunia. Fidel Castro. Didampingi oleh tokoh revolusioner legendaris, Che Guevara, Castro membentuk pemerintahan baru yang anti-imperialis dan pro-rakyat. Ia segera melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan besar, banyak di antaranya milik investor Amerika. Washington pun murka. Hubungan diplomatik antara Kuba dan Amerika Serikat memburuk dalam waktu singkat. Di balik semua ketegangan ini, Uni Soviet, musuh ideologis Amerika dalam Perang Dingin, melihat peluang strategis yang luar biasa. Sebuah pulau kecil di Karibia, hanya 145 km dari pantai Florida, bisa menjadi pangkalan militer ideal. Sebuah pos terdepan untuk menyeimbangkan kekuatan nuklir Amerika yang telah mengelilingi Rusia dari berbagai arah. Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy, tidak tinggal diam. Pada April tahun 1961, ia mendukung sebuah operasi rahasia bernama Invasi Teluk Babi. Usaha untuk menggulingkan Castro dengan kekuatan eksil Kuba yang dilatih CIA. Namun invasi itu gagal total. Malu dan marah, Kennedy dipermalukan di panggung dunia. Dan bagi Fidel Castro, kegagalan ini menjadi sinyal bahwa Amerika akan terus mengancam kedaulatan Kuba. Agustus tahun 1962. Di tengah ketegangan global yang terus memuncak, Uni Soviet melancarkan sebuah operasi rahasia berskala besar. Namanya Operasi Anadir. Dengan penyamaran yang cerdik dan pengiriman senjata secara diam-diam, Moskow mulai memindahkan rudal-rudal nuklir jarak menengah ke wilayah Kuba. Lebih dari 40 rudal balistik tipe SS-4 dan SS-5 dikirim. Masing-masing memiliki daya jangkau hingga 4.000 km. Cukup untuk menghantam kota-kota besar Amerika seperti Washington DC, New York, dan Chicago. Hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit setelah diluncurkan. Bagi para pemimpin Soviet, ini adalah langkah strategis untuk menyetarakan kekuatan. Amerika telah lama menempatkan rudal-rudal nuklirnya di Turki dan Italia, mengarah langsung ke jantung Uni Soviet. Kini giliran mereka membalas. Namun, semua rencana rahasia itu tak bertahan lama.
Pada 14 Oktober tahun 1962, sebuah pesawat pengintai U-2 milik Amerika Serikat memotret gambar yang akan mengubah sejarah dunia. Dalam foto-foto tersebut, tampak jelas instalasi peluncur rudal nuklir sedang dibangun di daratan Kuba. Keesokan harinya, Presiden John F. Kennedy menerima informasi intelijen yang mencengangkan. Tanpa menunggu waktu, ia memanggil para penasihat militer dan diplomatiknya. Di Gedung Putih, terbentuk sebuah kelompok krisis khusus, XCOM, yang akan menjalani salah satu keputusan paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Hari itu, 16 Oktober tahun 1962, adalah hari di mana segalanya berubah. Dunia tidak lagi sama. Dan ancaman Perang Dunia III bukan lagi sekadar bayangan. Mulai tanggal 16 Oktober hingga 28 Oktober tahun 1962, dunia memasuki masa paling berbahaya sepanjang sejarah umat manusia. Dalam 13 hari itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai titik didih, dan seluruh peradaban berada di ujung tanduk. Di ruang rapat Gedung Putih, Presiden John F. Kennedy bersama tim penasihatnya, XCOM, membahas langkah-langkah balasan. Banyak yang mendesak serangan militer ke Kuba, tapi Kennedy memilih opsi yang lebih hati-hati, namun tetap tegas: karantina militer. Amerika menetapkan blokade laut terhadap Kuba. Disebut karantina untuk menghindari istilah perang. Semua kapal Soviet yang membawa senjata dilarang mendekat. Perintah jelas: jika mereka memaksa menembus barisan, konfrontasi bersenjata tidak bisa dihindari. Namun, di bawah permukaan laut, ancaman jauh lebih dekat dari yang disadari banyak orang. Sebuah kapal selam Soviet bernama B-59 yang membawa torpedo bersenjata nuklir kehilangan kontak dengan Moskow dan merasa terjebak. Para awak percaya perang sudah dimulai dan kapten kapal bersiap untuk menembakkan torpedo nuklirnya ke kapal Amerika. Hanya karena satu orang, Vasily Arhipov, perwira senior yang menolak memberikan persetujuan peluncuran. Dunia diselamatkan dari kehancuran. Jika ia setuju, kemungkinan besar serangan balasan nuklir akan menghancurkan sebagian besar planet ini. Sementara itu, rakyat di seluruh dunia hidup dalam ketakutan. Di Washington, di Moskow, bahkan di London dan Tokyo, orang-orang menyiapkan diri menghadapi yang terburuk. Sekolah-sekolah melatih anak-anak untuk berlindung dari ledakan nuklir. Pemerintah membangun bunker. Sirene uji coba berbunyi setiap hari. Dunia benar-benar bersiap untuk akhir zaman. Saat dunia menahan napas dan rudal-rudal siap diluncurkan, di balik layar dua pemimpin besar menjalankan permainan berbahaya. Diplomasi dalam bayang-bayang kehancuran. John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev tidak hanya memimpin dua negara adidaya, tapi secara tidak langsung memegang nasib seluruh umat manusia. Kedua pemimpin tahu, satu kesalahan komunikasi, satu kesalahpahaman, bisa memicu perang nuklir berskala penuh. Maka dimulailah serangkaian negosiasi rahasia. Saling kirim surat, saling menguji ketegasan dan niat damai.
Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober tahun 1962, Khrushchev mengirim surat pertama menawarkan kesepakatan damai. Ia bersedia menarik semua rudal Soviet dari Kuba dengan syarat Amerika Serikat menjamin tidak akan menginvasi pulau itu. Namun sehari kemudian, sebuah surat kedua datang. Kali ini dengan tuntutan tambahan agar Amerika juga menarik rudal nuklirnya dari Turki, yang selama ini mengancam langsung wilayah Soviet dari selatan. Bagi Kennedy dan para penasihatnya, ini adalah momen krusial. Menyerah sepenuhnya di depan publik bisa dilihat sebagai kelemahan, tapi menolak berarti menghadapi risiko perang nuklir. Akhirnya, sebuah kompromi lahir. Dan inilah yang jarang diketahui publik saat itu. Amerika sepakat secara diam-diam untuk menarik rudal nuklirnya dari Turki. Namun syarat ini tidak pernah diumumkan secara terbuka. Demi menjaga citra kemenangan Amerika, penarikan itu dilakukan secara rahasia dan tertunda. Tanggal 28 Oktober tahun 1962, Khrushchev mengumumkan bahwa Uni Soviet akan menarik semua instalasi rudal dari Kuba. Dunia akhirnya bisa bernapas lega. Tidak ada peluncuran rudal, tidak ada ledakan nuklir. Tapi selama 13 hari, dunia benar-benar berdiri di tepi jurang. Dan hanya selamat karena diplomasi, akal sehat, dan keberanian untuk menahan diri. Krisis rudal Kuba berakhir tanpa satupun peluru ditembakkan. Tidak ada ledakan nuklir. Tidak ada perang terbuka. Tapi meski dunia lolos dari kehancuran, ia tidak kembali menjadi tempat yang sama seperti sebelumnya. Selama 13 hari, manusia diingatkan akan sesuatu yang menakutkan. Bahwa seluruh peradaban bisa lenyap hanya karena kesalahpahaman atau keangkuhan politik. Perang nuklir bukan lagi skenario fiksi ilmiah, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi dalam hitungan menit. Sebagai pelajaran dari krisis ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jalur komunikasi langsung antar pemimpin tertinggi. Maka lahirlah Hotline Washington-Moskow. Sebuah kabel komunikasi rahasia yang memungkinkan Presiden dan Sekretaris Jenderal untuk berbicara secara langsung, tanpa perantara. Agar dunia tidak lagi bermain-main di ambang kehancuran karena miskomunikasi. Namun perdamaian yang tercipta bukanlah akhir, melainkan awal dari era baru. Era keseimbangan ketakutan. Dua kutub dunia dengan ribuan senjata nuklir masing-masing. Hidup berdampingan dalam sistem yang disebut Mutually Assured Destruction. Keseimbangan yang rapuh, namun efektif dalam mencegah kiamat. Krisis rudal Kuba memberi dunia pelajaran paling mahal dan paling berbahaya tentang pentingnya diplomasi, komunikasi, dan kesadaran bersama. Pelajaran yang hingga hari ini masih relevan karena senjata pemusnah massal itu belum hilang dan ancaman perang nuklir masih berdiri di balik bayang-bayang. Krisis rudal Kuba adalah peringatan keras dari sejarah, bahwa satu keputusan, satu kesalahan, bisa membawa dunia ke jurang kehancuran. Dan meski krisis itu telah berlalu, ancaman nuklir
masih hidup hingga kini. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah cermin untuk masa depan. Dan selama senjata pemusnah massal masih ada, kita harus terus bertanya, apakah kita telah benar-benar belajar? Bagaimana menurut kalian? Apakah dunia saat ini lebih aman? Atau justru lebih dekat ke Perang Dunia III? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk kisah sejarah dunia lainnya yang tak kalah mengguncang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.